kan? Boleh sih, kalau untuk Pak Zuri sih saya nggak ada masalah, bisa saya siapkan 100 paket hewan kurban untuk Pak Zuri. Oke, ketemu lagi bersama saya Zuri di Zuhri Stock Podcast. Kali ini saya akan membahas tentang rekor muri hewan kurban 350 kurban di Batam. Bersama saya sudah ada di samping saya Nurul Safitri, Project Manager dari Kurban Putra Siregar Peduli. Putra Siregar Peduli ya, Mbak. Ini katanya mau memecahkan rekor muri. Kenapa sih harus pecah rekor muri di sini? Apa sebelumnya belum ada yang memecahkan rekor serupa gitu? Oke. Kalau kita berbicara mengenai kurban dan rekor muri, itu sebenarnya banyak ya kategori-kategori yang sudah dipecahkan di seluruh Indonesia. Tapi mengingat sekarang kita sedang dalam masa pandemik corona, yang melakukan penyembelihan hewan kurban secara live atau secara daring itu baru pertama kali. Ini ada live-nya juga berarti ya? Yes. Itu rekor yang mau kita pecahkan. Terus ini kan hewan banyak nih. Saya mau tanya dulu nih ini tujuannya apa sih gitu memecah rekor muri? Apakah untuk kurban? Maksudnya untuk kegiatan amal atau sekaligus memecah rekor muri gitu maksudnya? Jadi balik lagi seperti ini, seperti yang kita tahu, Putra Siregar itu sangat dekat dengan yang namanya berbagi ya, mulai merakyat, dari berbagi. Yes, mulai dari giveaway, mulai dari pada saat Batam corona mula-mula ada di Batam, beliau juga yang menginisiasi sebuah gerakan yang berjudul Batam Lawan Corona yang bertujuan untuk membantu orang banyak. Nah, pada saat kurban ini pun, beliau kan sebenarnya setiap tahun berkurban. Cuma tahun ini agak sedikit berbeda menurut beliau. Selama ini giveaway-nya handphone gitu ya. Yes. Sekarang sapi gitu ya, sama kambing. Saya nggak bisa bilang bahwa kurban ini giveaway ya, karena itu sudah jelas salah, Pak Zuri. Salah. Karena kurban sendiri sebelum kita buat kegiatan muri ini pun kita sudah sempat datang ke MUI Batam. Beliau mengatakan bahwa ya kurban itu hadiah kan. Giveaway, kalau kita bilang giveaway nanti takutnya urusan sama agama ini kita agak sensitif. Saya nggak bisa bilang ini giveaway. Jadi kalau dibilang masalah ya itu tadi Bang Putra itu sangat dekat dengan memberi ke banyak orang. Nah, tahun ini beliau sempat berbicara dengan saya bahwa beliau akan berkurban lumayan banyak, dan saya pribadi juga nggak nyangka bahwa sampai 350 bahkan lebih yang akan bahkan lebih. Itu kalau diuangkan kira-kira berapa ya? Ada 5M? Rasanya kalau kita berbicara mengenai uang, takutnya ini nanti melukai bukan terluka melukai, gitu ya? Bukan terluka, maksudnya terkesannya menjadi ria. Menjadi ria ya? Ya, karena saya juga mengalami ya, maksudnya pada saat saya ngomong duit dan lain sebagainya, orang tuh akan sedikit sensitif. Jadi kalau masalah uangnya mungkin saya pikir tidak sih di nggak situ sensitif. ya. Saya pikir sih nggak sensitif. Kenapa? Kalau masalah uang mungkin orang banyak yang punya. Betul. Tapi ikhlas nggak dia mengorbankan hartanya itu, gitu loh. Betul. Nilai itu yang lebih besar, nilai. Tapi saya nggak mau jawab pertanyaan itu. Jadi nilai keikhlasan lebih besar. Kalau orang punya duit 10 miliar, 40 miliar di Batam banyak. Pasti. Tapi yang ikhlas memberikan 1M, 2M itu hanya Putra Siregar ya gitu. Tapi saya nggak bisa bilang gitu jawab. Ya? Saya nggak tahu ya kalau masalah uangnya. Ntar kita tunggu Putra Siregar ya, karena dia lagi. Bisa, mungkin nanti langsung sama Bang Putra. Lagi jumpa fans di Jakarta. Baik. Sama seleb-seleb ini. Iya, jadi kalau untuk ngomong itunya mungkin bukan ranah saya menjawab untuk berapa M-nya dan lain sebagainya, tidak di situ poinnya, tapi yang jelas ada 350 lebih hewan kurban. Jadi di mana nih rencananya nih? Apanya? Rencananya di mana, mau disembelih atau jadi gini, seremoninya gimana, prosesinya? Jadi gini, apa sih yang bikin ini menarik gitu? Dari kurban-kurban rekor muri yang lain. Nah, saya mau meluruskan sedikit Bang Zuri bahwa tadi bengkok ya? Enggak juga sih, tapi saya mau meluruskan di sini adalah kan bukan soal menariknya, bukan soal juga tentang berapa banyaknya, tapi niat tulus seorang Putra Siregar, bagaimana dia membantu orang banyak, karena dia berawal gini, pada saat pandemi ini berlaku, mungkin jangankan rakyat kecil, rakyat besar saja, pengusaha saja terkena imbasnya. Nah, jadi dengan adanya kurban ini sesuai dengan tema kurbannya sendiri bahwa untuk memberikan hadiah kepada orang lain, maka dia berusaha untuk memberikan hadiah kepada
sangat banyak orang gitu. Makanya Mbak Nurul, saya pengen juga ketemu Putra Siregar ini orangnya kayak apa sih gitu kan. Ya, kalau Gitu kan, mau kenalan juga nih sama Putra Siregar. siapa sih yang nggak kenal nggak dia, kenal. Bang? Oh iya. YouTuber iya. loh. YouTuber ya? Iya dong. Iya. Oke. Terus rencananya nanti di mana nih? Tadi kan udah soal tulus, ikhlas ya pasti ya. Karena kadang orang Rp10.000 pun kadang nggak ikhlas. Nah ini sekarang rencananya di mana nih acaranya nih? Acara apanya? Di Batam. Pembelian hewan kurbannya ya. Di Batam Titiknya dan di mana? 8 kota besar di Indonesia. Oh, 8 Dan 1 di Palestina. Sampai ke Palestina ya? Yes. Wah, lagi happening juga nih Palestina. Iya. Betulan ya? Iya. Sudah tidak ada lagi ya di map ya. Ya udah nggak ada di map. Sudah tidak ada di map. Tapi tetap di hati kita kok, Pak. Siap. Baik. Jadi di mana kalau penyembelihan hewan kurbannya titiknya untuk di Batam? Kenapa langsung ke arah sana ya, Pak ya? Nggak, kemarin kan saya baca tuh. Gimana? Belum ada publish loh, Pak. Kemarin bilang. Bapak orang dalam ya? Katanya kemarin bilang. Jadi gini Pak, Oh, jadi mungkin gini. poinnya tuh yang perlu saya jelaskan sedikit. Iya. Kita kan mengambil sampel di ada kurang lebih 100 tempat di Batam. 104 masjid. 100 masjid Wah dan ini nih musola. tadi yang mau saya tanya nih. 104 masjid. Iya Bapak berarti sih ya. nggak sabaran sih, pertanyaannya nyecer mulu. Saya kan mau langsung aja Oh, gitu loh. Agak Gitu ya. take time Pak, biar saya juga Oh, enak iya, jelasinnya gitu loh Silakan, Pak. silakan. Gimana Ya. Pak? Yang Tadi mana apa ya tadi? Tadi apa ya? Itu di mana tadi di kenapa nggak jadi? Katanya kemarin udah gembar-gembor di masjid. Saya belum ngomong. Gimana? Ada apa sih kok nggak jadi tiba-tiba? Said mana Said? Boleh Oke, di-cut ya. aja lah ini. Bang. Nggak boleh. Kalau di-cut saya nggak mau lah, nggak usah di-upload gitu kan. Oke. Jadi mungkin ada masih dalam negosiasi ya. Ini kan mau beramal kita mau beramal masa pastinya welcome. Jadi gini Kalau Pak saya ya, berharap gini Pak, welcome. saya perlu menstatementkan ini. Jadi Nah, begini maksudnya, Pak, ya. Sebelum kita masuk, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa kurban ini akan dilaksanakan kurang lebih di 100 masjid yang tersebar di seluruh Batam. Jadi nggak Pulau-pulau juga kita akan melakukan live sampai streaming. Belakang Padang ya. Belakang Padang, Pulau Temoyong, Air Raja, Pulau Buluh dan semua pulau yang ada sekeliling Batam, ya kan? Nah, tadinya kita itu lagi memohon izin penggunaan tempat untuk bisa melaksanakan live streamingnya atau comment centernya ada di sana. Sudah berkomunikasi juga, tapi ya mungkin punya pertimbangan khusus atau pertimbangan sendiri sehingga baru hari ini tadi di cancel. Tapi kalau untuk alasannya kenapa, mungkin mereka punya alasan sendiri ya, yang itu bukan ranah saya untuk menjawabnya. Seperti itu. Nah sekarang tapi kita sedang mencari alternatif tempat untuk pelaksanaan comment centernya ini. Pilihan kita mungkin ada beberapa masjid lah yang sedang dilakukan survei oleh tim. Seperti itu. Oke. Ya ini untuk protokol kesehatannya gimana? Oke tadi ini udah kita clearin aja deh ya. Yang nggak jadi polemik. Kita masuk ke protokol kesehatan deh. Baik Pak. Katanya nggak pakai protokol, benar nggak sih? Nggak pakai protokol gimana maksudnya Pak? Oh pakai ya? Pakai dong pakai. Pak. Bapak nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Oke, Iya, siap. pakai. Oh pakai. Itu sapinya dikasih facial gitu juga nggak? Di Ya, swab dulu. Bapak lucu banget ya pertanyaannya. Saya nggak menyangka kalau pertanyaan ini muncul dari seorang Zuri Muhammad ya, tapi akan saya jawab ya. Juga Tapi nggak sesuai apa-apa. tema dong, sesuai tema. Iya, Kita kan saya- temanya lagi asik gitu bukan, kan. Nah. Bukan sapinya Pak. Oh, bukan sapinya. Bukannya sapinya, Oh, tapi saya pikir sapinya dikasih sel enggak ya? enggak. Enggak di swab juga sapinya. Kan salah Tuh. kalau sapi itu, setiap sapi yang mau dikorbankan itu kan pasti sudah melalui proses tes, melalui dinas kesehatan, ya kan? Iya. Itu sudah ada sertifikatnya. Sudah ada sertifikat. Nah, semua sapi yang akan kita Itu korbankan bedanya ya? melalui Putra Siregar Peduli ini itu sudah melewati tes itu pada saat kita melakukan pembelian. Seperti Ya. itu. Nah, untuk masalah panitia hewan kurbannya, pastinya kita memenuhi standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh MUI Batam.
Di antaranya yang pertama, tukang jagalnya memang sudah ada sertifikat untuk memotong hewan. Yang kedua, sudah melakukan rapid test. Yang ketiga, dia memakai APD dan juga sarung tangan, termasuk juga dengan panitia-panitia yang terlibat seperti itu. Dan yang berikutnya, setiap masjid yang dari 100 masjid tadi itu juga kami wajibkan menandatangani surat pernyataan. Yang pertama, tidak boleh mengumpulkan massa di masjid. Tidak boleh. Jadi sistemnya kami yang akan mengantarkan melalui ojek bukan ojek online jadinya, melalui tukang ojek yang ada di Batam untuk diantarkan ke rumah-rumah. Ada kurirnya sendiri. Betul. Seperti itu, Pak. Itu yang akan kita lakukan sistemnya nantinya. Berarti udah demikian rapi ya persiapannya. Insya Allah mudah-mudahan, karena ini juga pertama buat kita. Jadi kalau misalnya ada miss sedikit di sana sini, saya rasa mungkin bisa dimaklumi lah ya. Namanya juga kan kita pertama kali ini baru mengadakan ini, seperti itu. Ini nanti dagingnya dibagi-bagiin ke siapa aja nih? Nah, ini juga saya sekaligus mau sedikit menjelaskan bahwa memang ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Kenapa sih ribet sekali kurban dari Putra Siregar? Kayak mau daftar PNS gitu kan? Enggak daftar PNS juga, Pak. Pakai ijazah gitu kayak? Jadi ada beberapa. Kayak minta ini ijazah juga, itu apa segala macam? Itu nggak benar, Pak. Bapak sekali lihat lambe turah pasti. Berita dari mana itu? Saya pikir enggak lah, Pak. Ijazah, Emang terakhir, kita mau daftar kuliah? Pas foto enggak lah. Emang mau nyalon, Pak? Enggak. Tenang aja, nggak sampai gitu, Pak. Kita cuma minta kakak ya. Nomor telepon sama alamat. Biar jelas ya siapa yang terima. Nah, alasan kenapa kakak bukan KTP adalah begini. Kalau KTP dalam satu rumah itu kan bisa terdiri dari beberapa orang. Tapi kalau kakak kan tetap satu. Nah, pada saat kita meminta kakak, kita berharapnya satu rumah itu yang bisa hanya menerima satu paket kurban, sehingga akan lebih banyak lagi orang yang bisa menerima. Jadi kalau misalnya dia daftar secara pribadi dengan menggunakan KTP, bisa aja dalam satu rumah ada 8 orang, 8-8-nya bisa dapat. Itu alasannya. Dan kami juga tidak menerima orang daftar melalui secara pribadi ke kami langsung, tapi kita arahkan untuk mendaftar ke masjid-masjid yang sudah ditunjuk oleh tim kami. Oh, jadi panitianya nanti pengurus-pengurus masjid. Iya, seperti itu, Pak. Nanti yang membagikan mereka juga. Yang membagikan itu, nah ini dia kemarin itu kita kan ada 2 kategori untuk pemecahan rekor muri, Pak. Yang pertama tadi yang saya sudah jelaskan, pemotongan secara daring. Yang berikutnya adalah pembagian hewan kurban dengan menggunakan jasa tukang ojek tadi. Nah ini tadinya awalnya kami buatnya driver online, tapi karena last minute salah satu perusahaan ojolnya tidak bisa menyanggupi target kita yaitu 550, akhirnya kita buatnya kita register ulang pribadi. Gak tahu ya, itu internal mereka. Awalnya mereka menyanggupi, terus last minute mereka bilang hanya menyanggupi 200. Tapi kalau 200 kan kita tidak bisa memecahkan rekor murinya. Kami membutuhkan setidaknya 550 minimum. Pastinya orang-orang yang membutuhkan pasti dapat semua dong ya ini ya. Apa? Dapat daging semua ya, masyarakat diruli, maksudnya mereka yang tidak sanggup diruli, misalnya di perumahan pun juga bisa. Jadi begini, awalnya kita sama tim berpikir seperti itu. Terus yang lain boleh dapat juga gak? Ya, jadi awalnya kita sama tim berpikir seperti itu. Tapi pada saat kita berdiskusi dengan MUI Batam, siapa saja boleh gitu. Iya, siapa saja boleh menerima. Keluarga boleh. Boleh. Dahulukan keluarga, tetangga gitu. Betul. Kan, gitu ya. Iya. Jadi kita nggak hanya fokus ke, jadi kalau misalnya nanti ada masyarakat yang melihat, oh kok dia mampu menerima ya hewan kurban dari Putra Siregar, karena kan tadi kurban itu jatuhnya hadiah, bukan sedekah. Seperti itu. Terus hewan kurbannya dari Batam semua? Enggak. Rata-rata sih didatangkan, karena kan di Batam sendiri tidak ada ya namanya peternakan itu kan tidak ada. Jadi memang penjual hewan musiman yang mendatangkan ya? Sapi-sapinya dari Lampung, dari Bali. Sapi Bali. Ya. Sapi Bali, Brahma, Limosin, Metal dan lain sebagainya. Saya sampai hafal loh, Pak. Ada Limosin juga? Ada. Berapa kilo tuh? 900, Pak. Sama kayak hewan kurbannya Pak Presiden dong kalau gitu. Pak Presiden 1,4, Pak. 1,4. Ya, kita nggak mau kasih 2 deh. Melampaui presiden gitu. Jadi kita di bawahnya aja lah, nggak apa-apa. Di bawahnya aja. Itu. Tapi Bang Putra punya yang di Jakarta lebih dari 1 ton sih beratnya.
Ya, saya khawatir juga nih mau kurbannya. Jenggot udah panjang. Oh gitu. Hati-hati Pak, mungkin Pak agak usah keluar dulu sementara barangkali Jangan ya. keluar dulu berarti ya. Nampak sama panitia bahaya juga. Bahaya Pak. Apalagi Bapak kan. Kok panggil bapak sih? Saya potong. Oh baik Pak. Jadi apa Pak? Mas? Om? Tuan ya saya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada Pak. Oh, Saya ada kan udah. nunggu dari Bapak. Dari saya. Iya. Oke. Nunggu dari saya. Kan Bapak hostnya. Kan bukan saya hostnya Pak. Oh, saya pikir Mbak hostnya, Bukan. bukan Kan saya ya? menjawab Pak. Oke, baik. Itu sapinya udah diajak jalan-jalan gitu biar nggak stres. Enggak sih Pak. Kasih seluncuran gitu. Ya kan kayak dia ada dari video-video. dari Lampung ke Batam udah traveling Pak. Traveling ya? Iya. Waduh. Berarti pas disembelih nggak stres lagi. Insya Allah lah Pak. Apa sih kira-kira nih dari MUI kan ada dukungan nih. Katanya wah ini udah ketemu belum sama MUI, udah izin belum nih? Sudah. Ngomong Sebelum apa buat MUI? ini juga kita konsultasi ke MUI Terus dulu. MUI bilang apa? Bagus banget. Bahkan ada satu statement beliau yang menurut saya sih saya sendiri agak mendengarnya kayak gimana gitu ya. Gimana? Bahwa sesuai dengan ininya Rasul ada 4 pilar penguat bumi. Yang pertama orang kaya yang dermawan, Ya. pemimpin yang adil, dan yang terakhir adalah ilmunya ulama. Yang satu lagi saya lupa Pak. Mukarram. Ya itu Bapak tahu Loh, Pak, tahu ternyata ya? Bapak. Saya kan ustadz juga, jadi Baik. tahu dikit lah. Siap, boleh Gitu ya? Pak. Iya, jadi itu yang buat saya, dan dia mengatakan bahwa Pak Rahman Usman ya. Betul, ngomongnya. Pak Ketua Rahman MUI Usman. Batam ya. Jadi udah Ya. didukung lah teman-teman. sama- jadi kita sudah kesana dulu sebelum kita membuat ini semua. Jadi kita Ya. tidak asal membuat tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang sesuai dengan agama seperti itu. Jadi kalau menurut Ustadz Usman bilang dia sangat bersyukur masih Pak ada Kiai orang Haji seperti itu. ya Kiai Haji Usman, sangat bersyukur masih ada orang seperti Bang Putra Siregar. Oh itu makanya saya juga pengen kenal nih sama Putra Siregar. Undang dong di Suristok. Oh saya nggak datang ya, Putra Siregar datang. Iya dong, pasti dia juga mau. Jamin dong. ya. Insya Oh Allah. nggak diupload nih. Selama diundang beliaunya, Ya. dia juga orangnya sangat-sangat ini kok, sangat-sangat down to Welcome, earth, ya. sangat welcome dengan siapapun. Merakyat banget gitu. Sangat Ya. dong. Iya saya sering dengar namanya, cuman jarang dapat giveaway, jadi nggak ingat. Ikut nggak giveaway-nya? Nggak Kalau ikut. giveaway kan harus Iya. dari PS Store dong. gitu. Iya. Pantesan saya nggak pernah dapat. Iya. Saya ada orang dalam sih kalau Bapak mau giveaway, nanti saya bisa kenalin lah. Oh saya. Iya. Siapa sih? Naca. Oke. Ya Pak, gimana Pak? Ini sangat menarik sekali Menarik ya talk ya? show ini ya. Saya sangat-sangat bangga sekali Anda bisa bilang hadir di menarik sini. sih. Padahal dari tadi saya ketawa aja. Iya, saya menarik banget loh ini. Menarik ya? Suatu kehormatan sekali buat saya tampil di sini. Oh gitu ya. Iya. Ini invoice-nya. Udah Bang. Oke. Jadi berarti udah siap nih, persiapannya udah matang ya. Insya Kita Allah. Mohon bantuannya mudah-mudahan juga, publikasinya. pahalanya makin banyak nih. Amin. Tim PS Store sama Putra Siregar juga. Pasti Insya Allah. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan kalian juga yang nonton pasti dapat pahalanya, dapat daging kurban ya Pak. Yang nonton dapat daging kurban enggak? Nggak bisa janjiin begitu juga ya Nggak Pak. bisa. Nanti kalau nggak ada, tagih aja Zuhri Stock ya. Ya tinggal adminnya aja, project manager kan sudah Kan ada. saya bukan- Bertanggung jawab, saya nggak bertanggung jawab, saya tanggung jawab cuma ngomong aja. Baik. Yang jawab, yang nanggung Mbak. Oh iya, tapi Yang jawab dari saya saya ada. nggak bisa ya kalau bisa untuk ya? hewan kurban sesuai dengan data yang sudah kami kumpulkan. Seperti itu. Harusnya disediain dong 100 paket gitu buat yang nonton. Giveaway juga Pak. Jangan lah. Baik. Maksudnya berbagi gitu kan. Boleh sih Buat kalau untuk netizen Pak gitu Zuhri kan. sih saya nggak ada Boleh masalah, ya. bisa saya siapkan 100 paket hewan kurban untuk Pak Tuh, Zuhri. tuh. Yang nonton tuh dapat juga. Mention di bawah ya. Apa? Kemana Mbak? Yang komen ya di bawah kali ya. Dipilih nanti ya. Ya terus saya kan memberikannya Ya ke nanti Bapak. dipilih nih yang komen, siapa yang komen dapat paket Subscribe ini. mungkin Pak, buat yang Subscribe juga subscribe, boleh. yang komen, yang likes Ya, ya kan. silakan. Itu bisa dapat nanti Yang kita komen, akan serahkan pasti yang komen kita kepada utamain yang komennya. Zuhri Stock. Nggak boleh sama, nggak boleh kopas komennya. Oh gitu ya. Oke. Anda udah YouTuber banget ya kayaknya. Baik. Baik Pak. Oke. Baik Oke, begitu. gitu aja kayak menurutnya. Udah begitu aja Hausnya Pak. Ya? nih. Oh siap Pak. Jangan Minum lupa dulu. ini disponsori Jangan. oleh
Paku Batam. Apa nih waku? Ya. Oh, waku enak banget ya. Iya, baik. Oke, terima kasih. Nanti ketemu lagi ya di Zuri Talk next episode. Jangan lupa. Bye. Bye.